guru gembul kebablasan. Tidak. Karena apa yang dikatakan oleh guru gembul bahwa ilmu nasab tidak bisa dipakai atau tidak bisa memenuhi syarat-syarat ilmiah, menurut saya adalah ilmu nasab yang dipahami dari Ustadz Wafi. Ilmu nasab. Baik, Mas Rifki, terkait dengan adanya perdebatan antara guru gembul dan Ustadz Wafi di dalam masalah ilmiah tentang korelasinya pertanyaan apakah ilmu nasab itu ilmiah ataukah tidak ilmiah. Ini sebenarnya kita bisa untuk menakarnya dengan filsafat ilmu, baik secara ontologis, epistemologis maupun secara metode-metode yang dilakukan oleh para ilmuwan di dalam bagaimana teori-teori ilmu seperti teori korespondensi, teori koherensi itu dapat diterapkan di dalam menakar bagaimana filsafat ilmu dapat menguji kedikdayaan dari sebuah konsep formula dari kaidah-kaidah suatu ilmu. Sebelum kita bicara jauh tentang apakah ilmu nasab ini bisa dikatakan sebagai ilmiah, relasinya dengan ilmu pengetahuan modern yang dimana kemarin sepertinya itu menggambarkan seorang guru gembul yang melihat ilmu nasab dari kacamata modern dan Ustadz Wafi dari kacamata tradisi pesantren. Walaupun itu tidaklah tepat menurut saya, di mana menurut saya bahwa apa yang diutarakan oleh Ustadz Wafi itu tidaklah representasi daripada pemikiran gaya-gaya santri di Nusantara, terutama santri Nahdlatul Ulama yang sudah belajar teori tentang logika di dalam ilmu mantik, di dalam ilmu ilmu mi'yarul ilmi disebutnya itu. Jadi nanti akan saya buktikan bahwa Ustadz Wafi ini benar-benar tidak merepresentasikan daripada keilmiahan yang telah diperoleh para santri di pondok pesantren, dan di mana juga nanti kita akan buktikan bahwa teori modern yang dipegang oleh guru gembul tidak bertentangan dengan teori-teori pencapaian kebenaran ilmiah yang ada dalam tradisi pesantren. Ini malam hari ini yang akan kita elaborasi. Yang pertama, sebelum kita berbicara apakah ilmu nasab itu merupakan sebuah ilmu yang bisa dikatakan ilmiah, kita harus tasawur dulu. Apa itu ilmu, apa itu nasab, kan? Setelah kita mengetahui apa itu definisi ilmu, kemudian apa itu definisi nasab, kemudian kita takar di dalam teori ontologi dan teori epistemologi, juga mungkin nanti akan kita takar dengan teori aksiologi dalam filsafat ilmu. Apakah ilmu nasab ini akan selamat, akan tetap dikdaya apabila dihadapkan secara diametral dengan teori-teori para ilmuwan dari para ahli-ahli filsafat. Nah, nanti tidaklah jauh bisa dicapai. Artinya antara agama dan filsafat, bagaimana para ilmuwan-ilmuwan masa lalu dari tradisi non-Islam itu dalam bagaimana mencapai kebenaran itu tidak bertentangan. Bahkan sampai hari ini teori-teori modern yang apabila kita pahami secara benar itu selaras dengan teori-teori bagaimana
epistemologi Islam bicara metode dan konsep yang sama untuk menemukan konsep kebenaran itu. Baik, pertama ilmu. Itu apa sih ilmu itu? Ilmu itu menurut etimologi kan maknanya adalah idrakus syai'i ala ma huwa bih. Menemukan sesuatu apa adanya, sesuai dengan kenyataan. Itu secara etimologis. Sedangkan secara terminologi, bahwa ilmu itu adalah majmu'ul usulil kulliyah, kumpulan teori-teori umum, kumpulan kaidah-kaidah umum, yang untuk definisi yang kedua ini lebih khusus sebagai definisi dari seperti ilmu kalam itu apa, ilmu biologi itu apa, ilmu nahu itu apa, ilmu sorob itu apa. Itu definisinya adalah majmu'ul usulil kulliyah, kumpulan teori-teori dan konsep-konsep yang bersifat universal, yang bersifat umum. Nah, inilah nanti yang akan kita kaji, karena ilmu nasab juga merupakan sebuah majmu'ul usulil kulliyah, kumpulan dari kaidah-kaidah yang umum. Kita uji kaidah-kaidah umum ini apakah sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Nah, kalau kita bicara tentang ilmu nasab, di dalam ilmu nasab itu ada kaidah-kaidah. Nanti kaidah ini kita takar dengan epistemologi, kita takar dengan ontologi, kita takar dengan aksiologi, kita takar dengan teori korespondensi, kita takar dengan teori koherensi. Contohnya begini, teori tentang suhra istifadah. Teori suhra istifadah kita ambil contoh di dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab. Bahwa suhra istifadah itu bisa digunakan sebagai sebuah tool untuk menetapkan nasab dengan syarat adamul mu'arid. Tidak adanya negasi di sana. Apabila ada negasi, maka surah istifadah ini batal. Itu teori. Ada di dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab. Jadi surah istifadah bisa digunakan sebagai salah satu tools di dalam penetapan nasab, tetapi dirinya secara ontologis mempunyai syarat epistemologis, yaitu syaratnya adalah adamul mu'arid. Tidak boleh ada negasi di sana. Apabila ada negasi, maka surah istifadah ini batal. Lah ini apabila kita kaji secara epistemologis tadi, ini tidak akan bertentangan dengan prinsip-prinsip dan syarat-syarat ilmiah. Sebuah pernyataan menurut teori koherensi itu bisa dinyatakan benar apabila sesuai dengan pernyataan sebelumnya yang juga dianggap benar. Apabila teori suhra istifadah ini dengan syarat yang tadi saya sebutkan, yaitu adamul mu'arid, yang disebutkan oleh Syekh Hasan Al-Kalidari, Syekh Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab, bahwa surah istifadah tidak berdiri sendiri sebagai sebuah tools untuk menetapkan nasab, tetapi dia memiliki sebuah syarat, yaitu adamul mu'arid. Apabila syarat ini tidak ada, baru ini tidak bisa dikatakan ilmiah, karena tidak sesuai dengan syarat-syarat ilmiah. Di mana di dalam syarat ilmiah, semua orang yang kuliah itu sudah tahu bahwa pertama dia harus bersifat logis, dan yang kedua dia harus bersifat empiris. Apabila sebuah surah istifadah yang sekarang ini telah menyebar di kalangan sebuah kampung bahwa Kang Didin Syahbudin ini adalah misalnya anak daripada Bapak Subroto, maka surah istifadah bisa digunakan bahwa Kang Din adalah merupakan anak Bapak Subroto, walaupun tidak melihat lahirnya Kang Din dari istrinya Subroto, tidak melihat akta kelahiran, tidak memverifikasi pula di rumah sakit, tetapi tidak dianggap
sebuah kedustaan apabila dia itu kemudian bersaksi kepada orang lain atau di hadapan pengadilan bahwa Kang Din ini adalah anak daripada Bapak Subroto. Nah, tetapi ketika ada mu'arid, ada negasi, yaitu ada orang yang mento'an bahwa Kang Din ini bukan anak Bapak Subroto, dia asli orang Banten, bapaknya orang Petir, namanya Muhammad misalnya, ini datanya, itu namanya mu'arid. Maka surah Istifadah ini hancur lebur, tidak bisa digunakan lagi sebagai sebuah tools untuk menetapkan nasab. Nah, ini logis. Ini ilmu nasab yang dipahami oleh para ahli nasab. Salah satu kaidahnya adalah dalam cara menetapkan nasab menggunakan teori surah Istifadah, tetapi dirinya secara ontologis mempunyai syarat adamul mu'arid. Tidak seperti yang dipahami Ustadz Dwafi, Ustadz Hanif Alatas, orang-orang Rabita Alawiyah, bahwa apabila surah Istifadah ini sudah bisa digunakan untuk menetapkan nasab. Kalau sudah surah, sudah bisa digunakan. Ini kan yang sering kita dengar. Ini tidak masuk akal dan tidak masuk logika. Maka apabila ditaruh di meja filsafat, ditaruh di meja munakasah, ditaruh di meja orang berakal, ditaruh di meja orang-orang pintar, itu teori itu dengan sendirinya akan runtuh, akan ditertawakan oleh peradaban. Sebuah teori yang ketika ada negasi, yang negasi ini kuat, kemudian tetap harus diterima karena sudah ada pernyataan lebih awal. Padahal pernyataan lebih awal ini tidak sesuai dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Misal, kitab-kitab nasab yang ada sebelumnya. Nah, ini yang saya kira yang harus dipahami. Banyak orang juga yang mendukung saya, kemudian mengatakan bahwa guru Gempul kebablasan. Tidak. Karena apa yang dikatakan oleh guru Gempul bahwa ilmu nasab tidak bisa dipakai atau tidak bisa memenuhi syarat-syarat ilmiah, menurut saya adalah ilmu nasab yang dipahami dari Ustadz Wafi, ilmu nasab yang dipahami dari Ustadz Hanif Alatas, ilmu nasab yang dirinya goyah, yang tidak dibangun berdasarkan tiang-tiang beton yang kuat dari tradisi-tradisi silogisme Islam yang sangat kuat, dengan muqaddimah sughra, muqaddimah kubra, dengan hujaj-hujaj yang ada. Lah, ini tidak dibangun seperti itu. Makanya saya katakan bahwa apa yang dikatakan oleh Ustadz Wafi tidak merepresentasikan bagaimana cara para santri Indonesia, santri Nusantara memahami ilmu nasab. Wong apa yang disebutkan oleh Ustadz Wafi itu bahwa surah Istifadah bisa digunakan sebagai penentuan nasab walaupun bertentangan dengan kitab sebelumnya itu. Ini bertentangan dengan apa yang ada di dalam ilmu nasab sendiri. Coba baca kitab Rasail fi Ilmil Ansab, bahwa sebuah surah Istifadah tidak boleh bertentangan dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya, baik itu berupa bayyinah yang berupa selembar surat kelahiran misalnya kalau sekarang, atau dengan kitab-kitab yang sebelumnya. Kemudian kitab nasab juga itu, Kang Mas Rifki, Kang Din. Ini kita mungkin agak panjang dulu saya ya, supaya nanti bisa didebat oleh Kang Din, oleh Gus Lutfi, oleh Kang Mas Rifki. Teori kitab nasab. Bagaimana teori kitab nasab dipahami oleh Ustadz Hanif Alatas, oleh Ustadz Wafi, bahwa apabila ada khatun nasabah, cukup ini. Apabila ada seorang ahli nasab sekarang ini menulis nama-nama sampai Nabi Muhammad, maka ini yu'malu bihi, harus diterima, harus diamalkan fil qadimi wal hadis, baik untuk yang sekarang maupun untuk yang lalu. Lah, ini tidak masuk akal dan tidak masuk logika. Apakah apa yang disebutkan oleh Ustadz Wafi, oleh Ustadz Hanif Alatas, apabila sudah ada
kitab nasab yang hari ini dikarang menyebutkan bahwa apa namanya itu Ba'lawi ini turun Nabi, apakah ini bisa diterima ataukah tidak? Kita lihat di dalam kitab Rasail Fi'lil Ansab bahwa syarat sebuah kitab nasab itu alla takuna mukhalifatan lil usul. Tidak boleh berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Nah, tidak boleh berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Ini sesuai dengan teori koherensi. Sesuai pula dengan teori korespondensi.